Oke ya, kita mulai. Jadi untuk tegangan tali ini nanti kita batasi ya. Jadi batasannya sampai mana? Yang pertama adalah terkait dengan beberapa besaran yang nantinya mau kita hilangkan terlebih dahulu. Contohnya apa? Contohnya di sini kita hanya fokus pada benda gantungnya aja. Jadi menghitung percepatan dan juga tegangan tali yang ada pada benda tersebut. Nah, kita tidak membahas tentang katrol ya. Jenis katrolnya apa, masanya berapa, jari-jarinya berapa, kita tidak fokus pada itu dulu. Kenapa? Karena kita belum mempelajari tentang gerak melingkarnya. Ya, kalau kita sudah belajar tentang gerak melingkarnya, begitu juga dengan momen inersinya atau momen gayanya, ya, terkait dengan gerak katrolnya itu seperti apa. Nah, itu baru nanti kita tambahkan. Jadi nanti di sini untuk katrol itu kita abaikan dulu. Gesekan dengan katrol, antara tali dengan katrol juga kita abaikan. Gitu ya. Nah, kalau nanti kita cuma memvariasi apa? Kita memvariasi massa bendanya. Kalau ini kan kalau kita lihat kan massanya cuma ada massa M1 sama M2. Dan nanti mungkin kita bisa tambahkan menjadi M3, M4 dan seterusnya. Asal kita bisa menganalisis untuk gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, saya kira untuk benda berapapun pasti akan bisa terjawab. Seperti itu. Oke, yuk kita mulai ya. Jadi yang pertama untuk menganalisis gerakan ini, ya kita lihat apa? Yang pertama adalah kita lihat massa antara kedua benda. Ya, jadi ini ada M1, ini ada M2. Kalau kalian perhatikan antara M1 sama M2 itu lebih besar siapa? Kalau kalian perhatikan? M1, Mbak. M1, Pak. Satu ya, oke lah seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena lebih besar M1, maka M1 nanti geraknya ke atas atau ke bawah? Bawah. Ke bawah. Oke, lah ini. Inilah yang perlu kita analisis pertama. Ya, ini geraknya ke bawah, M2-nya geraknya ke atas. Itu. Nah, gerak itu untuk menghitung apa? Menghitung nilai percepatan dari kedua benda tersebut. Ya, percepatannya nanti berapa? Nah, setelah kita tahu geraknya, baru kita analisis gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ada gaya apa aja? Yang jelas, ini pasti setiap benda itu memiliki yang namanya gaya yang arahnya ke bawah, namanya gaya apa? Ada gaya? Gravitasi. Iya, gravitasi atau gaya berat. Ya, berarti Gravitasi. ini, iya betul. Gaya gravitasi atau gaya berat sama. Berarti ini W1, di sini karena M2 berarti W2. Nah, gaya normalnya ada tidak? Gaya normalnya ada atau tidak? Nah, untuk gaya normalnya ini tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena gaya normal itu hanya terjadi jika benda itu menyentuh bidang atau menyentuh lantai. Kalau bendanya itu tergantung seperti ini, itu tidak ada gaya normal. Adanya apa? Adanya ini tali yang menggantung ini. Ya, nanti kita hitung, kita anggap sebagai tegangan talinya. Ya. Karena tertarik maka akan mengalami tegang ya talinya. Nah, tegangan talinya itu nilainya berapa? Seperti itu. Nah, kalau sudah tahu ini, ada lagi nggak? Gaya geseknya ada nggak? Nah, kebetulan di sini kita juga mencoba gaya gesek antara benda dengan udara itu kita abaikan, antara tali dengan katrol itu juga kita abaikan terlebih dahulu. Ya, makanya di sini kita kondisikan dulu hanya ada tegangan tali sama gaya berat. Nah, langkah selanjutnya apa? Baru kita analisis. Ya, analisis gerak bendanya. Oke, dengan menganalisis satu persatu, kita mulai dari benda M1. Nah, dengan menggunakan
prinsip kerja hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M1 kali A, ya, karena ini bekerja pada M1 berarti pakainya M1. Nah, maka seperti biasa sigma F kita sesuaikan dengan gerak bendanya. M1 itu geraknya ke bawah, berarti kita ambil yang ke bawah dulu, berarti ada W1. Berarti di sini ada W1, terus di yang melawan ada T. Dikurangi T sama dengan M1 dikali A. Nah, kita bisa membuat persamaan T. Ya, T-nya pindah ke kanan biar positif, M-nya pindah ke kiri. Jadi di sini ada W1 minus M1 kali A disama dengan T, tegangan talinya. Ini kita anggap sebagai persamaan 1. Nah, begitu juga untuk benda yang kedua. Kita analisis juga menurut geraknya, yaitu sigma F sama dengan M2 dikali A. Lah, benda 2 geraknya mana? Geraknya ke atas, berarti kita ambil yang ke atas dulu, berarti ada T, terus dikurangi yang melawan ada W2, itu sama dengan M2 dikali dengan A. Seperti itu. Nah, maka kita buat juga T sama dengan apa? Nah, W2-nya pindah ke kanan jadi plus. Iya, W2 pos M2 dikali dengan kali A. Oke, betul. Nah, ini persamaan 2. Seperti itu ya. Nah, setelah itu apa? Nah, di sini ada persamaan 1, ada T, persamaan 2 juga ada T. Maka dari kedua persamaan ini kita coba substitusi. Langkah ketiga yaitu substitusi antara persamaan 1 dengan 2. Substitusi. Ya. Yaitu T kita sama dengan T. Ya. T1 dengan T2. Oke, berarti T yang atas kita tulis dulu, berarti ada W1 min M1 kali A, ya, disama dengan W2 ditambah M2 kali A. Nah, sekarang kita jadikan 1, yang W kita jadikan 1, yang M kita jadikan 1. Nah, di sini kan ada yang minus. Nah, yang minus ini yang kita pindah ruas. Berarti M1 pindah ke kanan, biar positif, W2-nya pindah ke kiri. Maka menjadi W1 minus W2 sama dengan, berarti ini pindah ke kanan, berarti ada M1 kali A. Tambah M2 kali A. M2 kali A. Oke, ya betul. Nah, sekarang di sini kan A. A itu kan nilainya sama, berarti A-nya saya keluarkan. Ya. Oke, sebentar. coret. Enggak dicoret, dikeluarkan. W1 min W2, A-nya saya keluarkan. Lah, M-nya saya dalam kurung, berarti ada M1 ditambah dengan M2, seperti itu. M2. Baru kita cari A, nilai percepatannya berapa. Berarti bagian sisi kiri dibagi penjumlahan masanya, berarti ada W1 minus W2 min W2 dibagi dengan penjumlahan masanya. M1 tambah M2. Oke. Nah, inilah nilai percepatan yang dialami oleh kedua benda, baik benda M1 maupun M2, itu nilainya sama. Dengan satuan nanti adalah meter per sekon kuadrat. Itu mencari percepatannya. Ya. Nah, kalau ditanyakan berapakah nilai tegangan talinya ini? Ya tinggal kalian masukkan nilai A ini, masukkan ke persamaan 1 maupun ke persamaan 2 dengan mengganti nilai A di sini. Kan W1 kan tinggal apa? W1 itu berarti M1 kali G. Begitu juga M2 itu juga M2 kali G. Gitu ya. M1 udah ada. Nah, nanti akan ketemu T-nya ya, karena kita sudah menentukan nilai percepatannya berapa. Itu.
Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Nah, sekarang kita misalkan ya. Pada bagian M2 ya, di sini kita tambahkan. Misalkan gini. Saya pengen menambahkan di sini ada M3. Misalkan ya. Oke, seperti ini. Ini kita anggap sebagai M3. M3. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya sama, di sini kita analisis satu persatu nanti. Ya. Jadi di sini masih ada W2 yang arahnya ke bawah. Terus di sini masih ada tambahkan di sini ada W3. Cuma yang membedakan apa? Ini W3, ini W2. Yang membedakan nanti di sini ya tegangan tali. Kenapa tegangan talinya berbeda? Karena tali yang pertama itu hanya terhubung antara M1 dengan M2. Nah, kalau terhubung maka nilai tegangan talinya sama. Namun antara M2 dengan M3 itu tegangan talinya sudah berbeda karena talinya terputus. Maka nanti kita bisa inisialkan ini sebagai tegangan tali 1, yang ini nanti juga ada tegangan tali yang kedua. Nah, sehingga nanti bisa kalian analisis. Ya. Jadi nanti geraknya kemana? Ya bisa jadi ini ke bawah, ini ke atas tetap bisa. Atau mungkin sebaliknya, ini jadi ke atas, ini jadi ke bawah. Jadi mengikuti. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Dan nanti di sini tegangan talinya nggak cuma satu, tapi ada tegangan tali 1, ada tegangan tali 2. Jadi sama seperti ini analisisnya. Jadi ada sigma F sama dengan tergantung nanti bendanya benda berapa, M1, M2, M3. Nah, terus nanti kalian uraikan aja. Berarti di sini nanti M2 itu tidak sekedar T min W2 sama dengan M2 kali A. Tapi kalau kalian perhatikan di sini, kalau geraknya ke atas berarti ada T1 yang arahnya ke atas. Terus yang ke bawah ada apa? Ke bawah itu ada T2 sama W2. Berarti nanti di sini ada W2 min T2. Seperti itu. Jadi harus dianalisis satu persatu. Baru disama dengankan M2 kali A. Nah, nanti bisa dicari nilai T1-nya berapa, T2-nya berapa. Tapi dengan catatan harus mencari nilai A ini dulu. Ya, nilai A-nya ini ketemu berapa, baru bisa mencari T1 dan T2. Seperti itu? Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Oke, ya. Oke ya, jadi di sini juga sudah ada analisisnya terkait dengan gerak benda ini, nanti bisa kalian pelajari ya. Silakan. Ini ya, jadi kita ketemu nilai A-nya sama dengan W1 min W2 dibagi M1 ditambah M2. Udah sama berarti. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh soalnya aja langsung. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada dua buah benda, masanya 2 kilo dan 3 kilo. Diikat tali, kemudian ditautkan pada katrol yang masanya diabaikan. Kalau masanya diabaikan, berarti jari-jari juga diabaikan, gesekannya juga diabaikan. Bila besar percepatan gravitasinya 10, maka gaya tegangan tali yang dialami sistem berapa? Itu yang diminta. Nah, di sini saya mencoba, kalau 2 tadi kan sudah kita analisis ya, di sebelumnya di sini, kalau 2. Nah, sekarang saya pengen ubah aja di sini ya, biar langsung kalian paham aja. Ketika nanti masanya diubah menjadi 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya, seperti apa perubahan dari tegangan atau nilai percepatannya tersebut. Sehingga di sini kita tambahkan dulu, ya, misalkan di sini pada bagian M2 di sini saya tambahkan. Tambahkan apa? Beban lagi coba ya, biar nanti sama-sama kita analisis. Kalau 2 kan tadi udah kita analisis. Misalkan 3 itu seperti apa analisisnya? Misalkan di sini M3-nya saya beri
nilai 5 kilo. Nah, kita menganggap ini M1, ini M2, ini M3. Seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, antara sisi kiri dan sisi kanan, masanya besar kemana? Besar yang Kiri, sisi Pak. kiri. Oke, sehingga kalian Kiri, bisa Pak. menentukan arah geraknya kemana? Ke arah kiri atau ke arah kanan? Kiri. Oke, itu pertama dulu ya. Jadi ini geraknya, maka ini arahnya ke bawah, sedangkan ini arahnya ke atas. Itu dulu. Nah, kalau udah tahu geraknya, kita analisis untuk masing-masing gaya yang bekerja pada benda. Oke, berarti ini pada M2 ada arah ke bawah, berarti ada W2, ini ada W3, di sini nanti ada W1. Seperti itu. Pasti ada itu. Nah, kita tuliskan ini W2, ini W3, ini W1. Nah, selain itu ada apa lagi? Ada tegangan tali. Ya, antara M1 dengan M3 itu kan talinya masih terhubung. Ya. Berarti kita menganggap ini tegangan talinya sama. Berarti kita bisa tuliskan ini T1, ini juga T1. Namun antara M1 dengan M2 itu sudah terlepas dari M1 dengan M3. Talinya beda. Sudah terputus. Maka di sini kita anggap sebagai T2. Arahnya berlawanan. Ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, sudah. Kalau sudah, baru kita analisis satu persatu. Mulai dari benda M1. Nah, kita jawab di sini ya. Benda M1. Seperti tadi, berarti sigma F sama dengan apa? M1 dikali dengan A. Oke. Nah, terus sigma F-nya apa? Untuk M1. Yuk, sigma F-nya kita jabarkan. M1 geraknya kemana? T1. M1 geraknya ke Ke atas. Bawah, Pak. Ya, ke bawah. Berarti yang arahnya ke bawah dulu pada M1 kita hanya fokus pada benda M1. Benda M1 ada W1, ada T2 sama T1. Nah, karena geraknya ke bawah, yang ke bawah dulu ada W1. T2. Iya, Kurang. ditambah dulu. Ya, T2. T1. T2. Ya, ditambah T2 ya, kan arahnya juga ke bawah ini ya, ke bawah. Ya. Oke, baru dikurangi yang T1. T1. Iya, baru sama dengan M1 kali A. Seperti itu. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan T2 min T1 itu sama dengan apa? Ini pindah ruas ke sebelah kanan. Jadinya M1 dikalikan A diminus W1. Oke, ini kita anggap sebagai persamaan 1. Seperti itu. Nah, baru nanti benda kedua. Benda M2. M2 juga arahnya ke bawah. Oke, berarti sigma F-nya jadi apa? Sigma F sama dengan M2 kali A. Berarti yang ke bawah dulu ada apa? W berapa? W2. W2 min T2. T2 sama dengan M2 kali A. Nah, karena T-nya minus bisa pindah ke kanan, maka di sini menjadi W2, M-nya pindah ke kiri, jadi min M2 sama dengan sorry ya, masih kurang kali A. M2 kali A sama dengan T2. Oke, ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Oke. Terus satu lagi, benda M3. Ya, M3 arahnya kemana? Ke atas. Ke atas, Pak. Oke, M3 kali A. Kalau ke atas berarti tulis yang ke atas dulu, sigma F apa berarti? T1. Iya, berarti T1 min
W3 W3 tambah sama dengan M3 dikali M3. M3 dikali A. Maka Ya, T1 nilainya apa? Berarti W3-nya pindah ke kanan jadi positif ya. Berarti di sini W3 ditambah M3 dikali 3 kali A. A. Oke, nah ini persamaan ketiga. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Ada 3 persamaan. 1, 2, 3. Nah, kita perhatikan di sini ya. Jadi yang persamaan 1 ada T2 min T1. Persamaan 2 ada T2. Persamaan 3 ada T1. Maka baik persamaan 2 maupun 3 kita masukkan ke persamaan 1. Jadi T2 ini menggantikan di sini, T1-nya itu menggantikan yang di sini. Jelas ya? Oke, yuk kita coba. Oke, Pak. Oke, kita garis dulu. Maka di sini kita dapatkan berarti substitusi. Baik persamaan 2, 3 ke persamaan 1. Nah, itu. Berarti di situ ada T2 min T1 sama dengan M1 dikalikan A min W1. Iya, W1. Lah T2-nya mana? T2-nya ini. Kita ganti. T2-nya menjadi W2 W2 min M2 kali A. M2 kali A. Oke. Sama Terus dengan Min T1. dikurangi. Ini tak kurung aja ya, karena ini tandanya minus. Ya, berarti saya kurung. Berarti ada W3 plus M3 kali 3 A kali A kali A. sama dengan M1 kali A minus W1. Oke, ya betul. Nah, ini kan ketemu ya. Ini min ketemu plus jadinya min. minus Ya, terus min ketemu plus juga min. Jadi persamaan ini kalau kita tulis jadinya W2 min M2 kali A. Ini minus W3. Terus ini min ketemu plus, ya minus lagi. Yaitu M3 kali 3 A kali A sama dengan M1 kali A minus W1. Oke. Nah, yang B-nya kan ini ada minus. M-nya di sini minus. Maka M-nya pindah ke belakang, W-nya pindah ke depan. Maka W-nya kita tulis dulu, berarti W-nya ini pindah ke depan jadi plus ya. Plus. Oke. Ya. Plus. Jadi ada Jadi plus. W1, terus ini W2-nya juga plus. W2 Jadi W2, terus W3-nya di sini minus. Min. Ya, W3 sama dengan, nah M-nya pindah ke belakang semua, mulai dari M1. Nah, di sini A-nya saya keluarkan langsung aja. Jadi ini ada M, ini juga ada M kali A ya. Yang M2 kali A pindah ke kanan jadi plus. Ya, M2. Ini M3 kali A, ini minus, pindah ke kanan juga jadi plus. Plus. Oke. Nah, gitu. Jadi A kali M1 ya, M1 kali A, M2 kali A, M3 kali A. Ini saya keluarkan aja A-nya. Maka kita dapatkan nilai A-nya itu tinggal W1 ditambah W2 2 kurang kurangi W3 kurangi W3 dibagi masa totalnya ada M1 1 ditambah M2 plus M3. tambah M3. Oke. W1-nya berapa? Ini ada W1. W1 itu M1 kali G. M1-nya 2, G-nya 10. 20. Oke, 20 ditambah W2, W2-nya 5 ditambah 50. dikali 10. Iya, 50. 50, Pak. 50 Terus dikurangi 30, Pak. iya, 30. 3 kali 10 Pak. berarti 30. Oke, betul. 30. Baru di total masanya berapa? 2 tambah 5 tambah 3. 10, Pak. Oke, 10. Maka kita dapatkan nilai A-nya berapa? Ini tambah kurang 40, Pak. Pak.
40 per bagi 10. 40, Pak. 40. Ya, berapa nilainya akhir? 4, 4. Oke, 4 meter per sekon kuadrat. Inilah hasilnya. Tapi yang diminta bukan A, tapi yang diminta adalah tegangan Tali. tali. Nah, tegangan tali itu ada T1 dan juga T2. 2. Oke, untuk mencari T1 bagaimana ya? Tinggal kita masukkan di sini. Berarti T1 itu sama dengan apa? W3 Plus M3. plus M3 kali A. 3 kali A. Oke, ketemunya berapa? W3-nya? Pak, itu M3, Pak, bukan M2. Iya, ini M3. Betul. Yes. Oke. W3-nya berapa? W3-nya 30, Pak. 30 Ditambah ditambah 3 3 dikali A-nya kali 4. 4. 4. Maka totalnya berapa? 42, Pak. 42, Pak. 42 Newton. Oke, betul. Inilah hasilnya untuk T1. Sekarang T2. T2 rumusnya apa? T2 itu berarti persamaan 2. Ya, berarti T2 sama dengan apa? W2 W2 Lima. kurangi M2 kali A. kali A. Pak. Oke, yuk dimasukkan angkanya. T2. W2 W2 dulu. 5. 5 kali 10 50. berarti 50 50. minus Kurang 5. 5 kali 5 Kurangi Dikali 4. 4. Iya. Empat. Hasil akhir 30, Pak. 30. oke, 30, Pak. 30 Newton. Oke, betul. Ya. Betul. Jadi kalau tegangan talinya ini antara ini sudah terputus maka nilainya akan berbeda. Tapi kalau masih terhubung mau dicari dengan persamaan 1 maupun 2 akan nilainya sama. Seperti yang sebelumnya tadi ya. Jadi yang sebelumnya kan hanya T. Kalau T itu dimasukkan ke persamaan 1 maupun persamaan 2, itu akan ketemu nilai T yang sama. Tapi kalau T-nya udah beda, ada T1 dan T2, maka hasilnya akan tetap berbeda. Seperti itu. Oke. Silakan dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Itu ya. Jadi kalau maupun bendanya itu mau ditambah menjadi 4, 5 dan seterusnya, saya kira nggak ada masalah ya. Asal kita bisa menguraikan gaya yang bekerja pada benda ya, dan juga T-nya masing-masing ya, ada T1, T2 dan T3 dan seterusnya, saya kira tinggal kalian substitusi aja. Pasti akan ketemu. Oke ya, seperti itu ya, teman-teman semuanya. Iya, Pak. Oke. Oke, bisa dilanjutkan berarti? Iya, Pak. Oke, silakan di screenshot boleh ya kalau mau Ya, untuk Pak. ini. Kalau nanti ini juga ada recordingnya, jadi nanti bisa Sudah, saya Pak. kirim ya. Oke, ya. Ya, clear. Kita masuk ke Oke ya, sebentar ya. Oke ya. Nah, di sini untuk yang dua benda tadi udah ada penyelesaiannya. Ya, nanti silakan nanti dipahami. Tadi kan yang saya gambarkan kan ada 3. Saya tambahkan massa 5 kg. Kalau untuk 2 ini hasilnya ya. Silakan nanti bisa bandingkan antara yang 3 sama 2 itu seperti apa. Terus selanjutnya, nah ini. Sekarang kita gabung. Ya. Digabung bagaimana? Ya antara benda gantung dengan bidang datar atau benda gantung dengan bidang miring. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, sebenarnya sama aja di sini ya. Nanti kita uraikan satu persatu antara benda M1 dengan M2 maupun A dengan B. Kalau kita perhatikan kan ini seperti halnya benda gantung. Ya, benda gantung. Cuma bagian ini kan
kemudian kita taruh di atas bidang sehingga bentuknya seperti ini. Kalau ini bidangnya nggak ada kan jadi benda gantung ini sebagai katrolnya. Gitu. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya sama. Kita analisis geraknya dulu. Ya, geraknya arahnya kemana? Kalau menurut kalian, ini geraknya nanti kemana? A-nya kemana, B-nya kemana? Yuk. Kalau ini bendanya ini saya lepas, B-nya saya lepas kan? Kalau ini bidangnya baik kasar maupun licin kan pasti dia akan bergerak ke benda arahnya ke iya. Ininya A-nya dia ke kanan, ya ke kanan. Sedangkan B-nya pasti arahnya ke bawah. bawah. Tidak mungkin ini ke kanan, ini ke atas, itu tidak mungkin terjadi. Ya. Kalaupun ini bisa aja, bisa nggak ini ke atas, ini ke kiri? Bisa. Bisa aja. Bisa. Dengan catatan Bisa, apa? Pak. Dengan catatan di sini nanti diberi gaya tarik. Gaya. Iya, gaya tarik. Kalau nggak ada gaya tarik, ya bisa jadi ini geraknya ini ke kanan, ini ke bawah seperti itu. Nah, kebetulan ini kita abaikan dulu untuk gaya tariknya. Nah, kalau seperti ini baru kita analisis seperti tadi. Ya. Untuk benda A pasti ada gaya berat. Ya. Nah, selain itu apa lagi? Nah, ini kan bendanya menyentuh bidang. Kalau menyentuh bidang berarti ada gaya normal. Jelas. Gitu ya. Jadi ini ada WA sama NA. Nah, itu. Nah, kemudian untuk benda B, ini berarti ada gaya berat juga, yaitu WB. Nah, seperti itu. Nah, terus ini karena dihubungkan dengan tali, berarti di sini ada tegangan tali, ini tegangan tali. Karena masih terhubung, berarti nilai T-nya sama. Nah, kalau di sini ada muka, berarti ada gaya gesek. Yang arahnya kemana gaya geseknya? Ke kanan atau ke kiri? Kanan, Pak. Kanan. Ke kanan. Ya. Kanan, Pak. Masuk ke kanan, kan geraknya ke Kiri, kanan. Ke kiri, Pak. Kiri, ke belakang, ke belakang. Bendanya ke Ah, kanan, gesekannya ke kiri, Pak. iya, betul Nah, gitu, Pak. lah, gitu. Jadi kalau bendanya udah ke kanan, ya gesekannya ke kiri, jangan ke kanan semua. Nah, itu tidak berlaku untuk gaya gesek. Jadi gaya gesek itu selalu melawan gerak benda. Maka di sini kita simbolkan sebagai FA. Itu ya. Tuh, lah nanti tinggal kita tambahkan ya beberapa, misalkan yang di sebelah sini, sebelah kirinya A tambah benda bagaimana? Ya sama aja sebenarnya ya. Kalau kita misalkan ya, ini saya hubungkan dengan tali lagi, terus di sebelah kirinya kita tambahkan benda, katakanlah benda C gitu, ya sebenarnya sama aja ya. Tinggal kalian nanti analisis saja ya. Ini katakanlah benda C. Nah, analisisnya seperti apa ya? Masih di sini nanti pasti ada WC, di sini ada NC ya. Terus di sini kalau dia bendanya atau bidangnya kasar, berarti di sini masih ada FC gaya geseknya. Terus di sini ada tegangan tali. Berarti kan ini udah terpotong antara A dan B, berarti di sini tegangan tali 1, ini T2. Gitu. Ya. Kalaupun nanti di bawah juga mau ditambah juga bisa, misalkan ini ditambah lagi, ya, mau di apapun, mau dibentuk apapun, saya kira asal kita bisa menguraikan gayanya itu tak ada masalah. Ya, ini katakanlah D. Ya, berarti nanti di sini ada WD, di sini ada tegangan tali tambahan, berarti ada T3 dan seterusnya. Jadi kalian analisis satu persatu A, B, C seperti apa gaya-gayanya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Jadi langkahnya Belum, Pak. Nah, jadi langkahnya seperti tadi. Jadi kita
analisis satu persatu untuk benda A seperti apa, benda B seperti apa, sesuai dengan geraknya. Oke, nah sekarang kita fokus pada ini dulu. Ya, kita ulangi yang dua benda dulu. Oke. Nah, kalau dua benda nanti seperti apa? Ya tinggal kita analisis. Caranya seperti ini. Ya. Oke, mana? Berarti benda A. Oke, benda A geraknya kemana? Dia geraknya ke kanan. Oh, berarti sigma F sama dengan MA kalikan A. Nah, gitu. Berarti ke kanan dulu ada apa? Oh, kanan berarti ada T. Berarti T min FA sama dengan apa? MA kali A. Sehingga kita dapatkan T-nya sama dengan berapa? Oh, F-nya pindah ke kanan. Berarti FA ditambah FA tambah MA M. kali A. Oke, ini persamaan satu. Ada T-nya lagi toh. Nah, baru benda B. Geraknya kemana? Oh, ke bawah. Berarti sigma F sama dengan MB kalikan A. Berarti ke bawah dulu ada WB, dikurangi ke atas ada T sama dengan MB kali A. Ini T-nya minus, berarti pindah ke kanan aja. Berarti WB dikurangi MB kalikan. Sorry ya, ini A-nya kecil. Sorry. Kalikan A sama dengan T. Ini persamaan 2. Nah, dari 2 ini kembali lagi substitusi. Ya, T disama dengankan dengan T. Dari sini nanti akan ketemu nilai A. Gitu. Nah, A ini nanti kita untuk mencari tegangan tali ya tinggal dimasukkan ke sini sama sini. Nilai A-nya berapa? Gitu. Nanti akan ketemu nilai T-nya. Jadi prosesnya tetap sama, asal kalian tepat menguraikan gaya-gayanya, saya kira mudah kalau perhitungannya. Gitu ya. Oke, saya kira seperti itu. Ini kita clear. Nah, untuk penguraian gaya-gayanya ini sudah ada juga, ya silakan nanti kalian pelajari di sini. Ini pada bagian benda A, nanti ada gaya normalnya seperti apa, gaya geseknya seperti apa, dan seterusnya sudah ada. Kemudian ketika nanti kita substitusi, akan kita dapatkan nilai A seperti ini. Ini untuk bidangnya kasar, ini untuk bidangnya licin. Tapi ini tidak berlaku umum ya. Saya katakan ini tidak berlaku umum. Ini hanya berlaku untuk benda yang geraknya seperti ini. Ya, yang tadi saya gambarkan. Dia geraknya ke kanan, untuk A-nya, sorry, aduh. Kebalik. Oke, ini geraknya dia ke kanan, ini ke bawah. Itu hanya berlaku untuk itu. Kalau nanti ini geraknya ke kiri, ini ke atas, itu beda lagi. Ya, beda lagi. Beda lagi maksudnya apa? Beda lagi untuk analisis. Kalau untuk nilai A-nya saya kira sama aja. Mau geraknya ke kanan, ini ke bawah, mau ke atas, ke kiri, itu sama aja. Ya. Ya meskipun ini di sini tanpa ada gaya, ya F-nya itu nggak ada, tapi untuk nilai A akan tetap sama aja. Mungkin yang membedakan apa? Yang membedakan hanya nanti nilai akhirnya itu akan ada minus A sama ada positif A. Artinya apa? Kalau positif itu dia geraknya searah. Nah, jadi sudah tepat. Ya. Kalau tadi kita gambarkan ini ke kanan, ini ke bawah, kok nilai A-nya positif? Oh, berarti sesuai. Tapi ketika nanti ini kita gambarkannya ini ke atas, ini ke kiri, kok nilai hasil akhirnya minus? Oh, berarti geraknya salah. Oh, gerak bendanya bukan ke kiri, ini ke atas, tapi gerak bendanya ini ke kanan, ini ke bawah. Gitu. Ya, tetap nilainya A-nya tetap sama. Jadi minus itu hanya menunjukkan arahnya aja. Arahnya kebalik. Kalau positif berarti arahnya sudah tepat. Oke ya, seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, itu analisisnya seperti itu. Jadi ini tidak berlaku secara umum ya, tergantung nanti bentuk bendanya seperti apa, gerak bendanya seperti apa. Nah, itu yang saya maksud.
Oke. Nah, nanti ini juga sama, silakan nanti bisa dianalisis ya. Jadi kalau dianalisis, ini ya kayak tadi, seperti yang saya contohkan. Ya, ini geraknya ke kanan, ini geraknya ke bawah. Terus nanti di sini ada gaya berat, ada gaya normal. Gaya normal. Terus ini ada gaya berat juga. Di sini ada gaya gesek. Nah, nanti di sini ada tegangan tali. Udah selesai, tinggal kalian analisis aja. Gitu ya. Nah, di sini udah ada, nanti silakan dipelajari ulang ya, caranya seperti apa. Nah, ini udah ada. Bentar, saya clear dulu. Nah, ini gambaran-gambaran gayanya seperti ini ya. Nah, geraknya ini ke kanan, ini ke bawah. Kita analisis M1 dulu seperti apa. Oh, M1 nilainya ini ya, ketemu T sama dengan. Nah, kalau ini kan langsung dimasukkan nilai M-nya berapa ya, nilai gaya geseknya berapa, itu sudah bisa. Kalau saya cenderungnya itu biasanya nilai angka-angkanya itu saya masukkan di akhir. Ya, seperti itu. Kadang ada teman-teman yang langsung memasukkan nilai M-nya berapa, nilai gaya geseknya berapa, itu juga boleh. Ya. Silakan, suka yang mana itu sama aja. Yang penting kan hasil akhirnya itu sama. Kalau hasil akhir berbeda itu yang tidak saya inginkan. Ya. Mau prosesnya seperti apa, ya mau cara kerjanya seperti apa, yang penting hasil akhirnya sama. Tapi ya tidak langsung tiba-tiba cari A ketemunya misalkan jawaban saya juga 10, kalian dapatnya 10. Lah 10 itu dari mana ya harus dijelaskan. Ya, misalkan nanti jawab soal di UTS, bukan berarti tidak tahu cara penjabarannya, ini tiba-tiba nilai A-nya tahu-taunya 10. Dari mana? Dari temannya. Nah, gitu kan nggak real. Ya. Nah, itu. Jadi yang saya lihat itu proses. Ya, prosesnya seperti apa? Bukan hanya hasil akhir. Ya, prosesnya benar, hasil akhirnya benar, itu yang saya mau. Tapi kalau prosesnya itu sudah benar kok hasil akhirnya salah, ya nggak apa-apa. Pasti nilainya lebih baik daripada prosesnya nggak ada tapi hasil akhirnya benar. Itu yang nggak saya inginkan. Gitu ya. Jelas ya? Gitu. Jadi saya lebih menghargai proses daripada hasil akhir, gitu aja. Tuh, ini seperti ini hasilnya. Ya, jadi nanti bisa dianalisis satu persatu, ada M1, M2, terus disubstitusi, terus dicari nilai tegangan talinya. Oke. Ada pertanyaan? Monggo. Belum ada? Lanjut lagi. Belum, ya. Pak. Oke, lanjut. Nah, kalau yang ini yang bidang miring. Ya, kalau bidang miring yang seperti ini. Di sini ada sudutnya, nah di sini ada nilai percepatannya 2 lah. Seperti ini yang saya maksud ya. Jadi di sini udah diketahui kan biasanya kita mencari nilai percepatannya berapa. Nah, di sini dibalik. Percepatannya udah ada, yang ditanyakan berapakah koefisien geseknya antara bidang dan lantai. Kalau sebelum-sebelumnya kan tentang bidang datar, bidang miring, itu kan kita sebutkan nilai koefisiennya. Yang ditanyakan berapakah percepatannya. Nah, kalau seperti ini kan dibalik. Nah, kalau prosesnya gimana? Ya sama aja sebenarnya. Sama seperti tadi kita analisis benda MA, MB, terus nanti kita substitusi, nanti baru yang dicari apa? Gitu. Nah, ini ada 2 latihan. Nah, ini juga kalau ini kan gabungan. Ya, kita tambahkan seperti tadi. Ya, bagian sisi kiri tambahkan berapa benda, bagian bawah berapa benda, itu tinggal kalian analisis untuk masing-masing bendanya. Oke, mari kita coba salah satu, mau yang nomor 1 atau yang mau nomor 2. Yang nomor 2, Pak. Nomor 2? Setuju nomor 2? Semuanya? Setuju, Pak. Semuanya Pak, semua. Ya, boleh Pak. Oke, jangan semuanya ya.
Kalau bisa satu-satu aja. Oke, kalau semuanya nanti kalian tinggal belajar aja. Nanti kalian yang satunya nanti buat tugas gitu loh. Satunya buat tugas, buat belajar aja. Siapa tahu nanti salah satu dari kemungkinan ini ada yang keluar. Ya, salah satu. Nomor 2 aja, Pak. Nomor 2, Pak. Oke, nomor 2. Oke, siap. Ya, jadi di sini ada 3 buah benda tersusun seperti gambar dengan nilai koefisien gesek antara benda A dan benda B terhadap bidang berturut-turut ada 1/4 dan 1/3. Ya, jadi untuk yang A itu koefisien geseknya 1/4, yang B itu 1/3. Jika benda C dilepaskan, berapakah nilai percepatan? Enggak cuma percepatan, kita coba nanti tegangan talinya juga berapa. Gitu ya. Oke. Ini saya copy dulu. Sebentar. Kita analisis di sebelahnya aja. Saya kecilin dulu biar cukup. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, yuk kita analisis geraknya dulu. Nah, geraknya nanti arahnya kemana? Untuk benda A dan B? Ke kanan, Pak. Kanan, Pak. Oke. Kiri, Pak. Ke kiri? Gesek ke kiri. Oh, gaya geseknya ke kiri. Oke. Nah, ini gerak bendanya dulu saya pengen tahu. Ketika ini benda C itu dilepaskan, kira-kira gesernya kemana? Ini ke kanan. Kanan, Pak. Oke, ini ke Bawah. ke atas. Ke atas. Bawah, Pak. Bawah. Oh, ke bawah. Oh, Pak. Tak kirain ke atas. Oke. Itu. Kecil nanti takut EL lagi. Gimana? Oke ya, lanjut ya. Oke, sekarang kita analisis untuk masing-masing gayanya. Di sini ada gaya berat untuk WA, di sini ada gaya berat WB, di sini ada gaya normalnya, ya. Ini ada gaya normalnya juga, di sini ada gaya berat. Nah, terus gaya geseknya kemana untuk A dan B? Kiri. Ke kiri, Kiri, Pak. Oke, berarti di sini ada gaya gesek, ini juga ada gaya gesek. Oke, saya tuliskan dulu. Jadi di sini ada WA, di sini ada NA, di sini ada FA, di sini ada WB, di sini ada NB, di sini ada FB. Oke, nggak kelihatan. FB. Terus di sini ada WC. Nah, terus ini ada tegangan talinya. Oke ya, bebas mau tegangan talinya yang satu yang sebelah kiri boleh, yang sebelah kanan boleh. Tapi saya lebih suka ini biasanya yang T1, ini T1, ini yang T2 gitu. Sama aja, kalau ditukar boleh ya. Ini T1, ini T2 juga nggak apa-apa, silakan. Oke, terus yang diketahui tadi apa? Yang diketahui ada koefisien gaya gesek. Gesek. Diketahuinya ada mu A. Mu A tadi 1/4. Sedangkan mu B-nya ada 1/3. 3. Oke, yang ditanyakan itu berapakah nilai percepatan? Hanya berapa? Ya, nanti kita coba cari yang T1 dan T2-nya juga kita cari. Kita coba. Oke. Yuk, kita analisis satu persatu, mulai dari benda A dulu. Benda A, berarti apa? Ada sigma F sama dengan MA dikali dengan A. Sigma F-nya ada apa?
untuk benda A. Yuk. Benda A, sigma F-nya diuraikan. Geraknya kemana? WA. M1 Geraknya kemana? Kanan. Benda A Ke kanan. kan ke Kanan. kanan. Ya udah, berarti dicari yang ke kanan dulu Hmm. ada apa? Untuk benda A, fokus benda A dulu. W. NA. T2. M 2. Apa? T2. T2. Iya. T2 kan geraknya ke kanan. Kalau N itu kan arahnya ke atas, W itu ke bawah. Ya kita sesuaikan arah geraknya yang ke kanan itu apa? Oh, ada T2. Selain T2 ada lagi nggak yang untuk benda A dulu? Kan nggak FA. ada. enggak Nggak ada. Nggak Ada, ada. Pak. Iya. Kalau FA kan dia ke kiri. Kalau ke kiri berarti tandanya Min. minus. Iya, Min. FA sama dengan MA kalikan A. Maka nilai T2-nya berapa? MA FA A. FA ditambah MA kali A. A kali A. Kali A. betul. Persamaan 1. Persamaan 2-nya, yuk berarti benda B. Benda B Sigma berarti sigma F sama dengan MB MC. kali A. Oke, MB yuk. kali Kali A. A. Oke, sigma F-nya T1. T1. Mm-mm. T1 sama dengan No. min F Min T1. Min FB. FB, FB. betul. B. Terus Sama dengan dengan MB kali A. masih ada yang kelewatan. Kurang T2, Pak. T2, Pak. Betul, Plus ada T2. minus T2. Karena ini tandanya arahnya panahnya ke kiri. Ya, ada ke kanan, ada ke kiri. Oke, berarti ada minus T2. Ada T1 min FB min T2. Sama dengan baru MB dikali A. Oke, berarti FB-nya pindah ke kanan. Berarti di sini menyisakan T1 min T2 sama dengan FB plus MB. B plus MB kali A. betul. Oke, ya betul sekali. Terus satu lagi yang benda C. Sigma F sama dengan MC dikali A. Oke, sigma F-nya berarti apa? T1 T1. Perhatikan geraknya. Geraknya kemana? Bawah. Iya. WC Iya. WC. WC C. dulu. Terus M T1 minus T1 T1 sama T1 dengan MC MB kali. kali A. A. Oke, nah ini T-nya minus. Berarti pindah ke kanan aja. Berarti tetap WC C min Sama dengan MC MB kali kali A. A sama dengan T1. Dengan T1. T1. Oke, ya betul. 3. Oke, nah terus selanjutnya apa? Kita masukkan nilainya Pak. substitusi. Ya, oke. Yuk kita hitung substitusinya. Berarti persamaan berapa dimasukkan ke berapa? Dua dan 3, Pak. Oke, jadi persamaan ini kan T2, ini ada T1 min T2, ini ada T1. Berarti persamaan 1 dan 3 itu kita masukkan ke persamaan ke 2. Ya, karena yang persamaan 2 itu mengandung T1 dan T2. Jadi ini masuk sini, ini masuk sini. Gitu ya. Jadi kita tulis dulu persamaan 2-nya ada T1 minus T2 sama dengan FB ditambah MB dikali A. Gitu ya. Nah, sekarang T1 mana? T1 itu ini. Kita gantikan di sini. Ditulis yuk. Berarti ada WC min Min MC kali MC A. A. Terus minus. Lah karena minus ini saya buka kurung. Ya. T2 mana? T2 itu persamaan 1. FA FA plus plus MA kali A. A kalikan A. Oke, betul. Lah disama dengankan baru yang FB ditambah Plus MB. MB kali
A. Itu ya. Nah, ini saya pisah dulu. Ini kan dalam kurung saya keluarkan menjadi WC min MC kali A. Ini min ketemu plus jadinya minus. Nah, min ketemu plus jadinya juga minus. Min. MA kalikan A baru disama dengankan FB plus MB dikali A. Nah, yang ini kan MC minus, MA minus. Nah, ini pindah ke kanan semua. Nah, FB-nya pindah ke kiri. Kiri. Ya, jadinya apa? WC C. min FA dulu. Ini FB-nya juga pindah ke kiri, jadi min Min. FB FB. sama dengan MC. MA MC. dulu ya. Biar urut. Iya, Ada A, ada B. A. Ini kan pindah ke kanan positif, ini pindah ke kanan juga positif. Masih Semuanya ada A. Maka A-nya saya keluarkan, berarti tinggal dijumlahkan antara MA ditambah Plus MB. FB ditambah plus MC. MC. betul. Nah, maka kita dapatkan nilai A-nya berapa? Berarti tinggal WC WC min 4A FA min Min FB FB. dibagi masa totalnya per MA MA Plus MB. Plus MB plus MC. MB MC. Oke, nah sekarang kita hitung WC-nya berapa? WC-nya berapa? Ini ada WC 3. 3. 3 kali 3 kali 10. berarti 3 kali 30. oke, 30. Oke, 30 dikurangi FA-nya berapa? Nah, sekarang dihitung di sini. FA rumusnya apa? Taruh sini ya. FA rumusnya apa? Mu A dikali dengan N A. Itu kan gaya gesek. Gaya gesek itu koefisien gesek kalikan gaya normalnya. Nah, ini NA itu kan ini, itu melawan apa? W. Berarti NA itu sama dengan W. W-nya berapa? WA berapa? punya 4 40. 4 kali 40. Oke. Berarti tinggal mu A-nya, berarti ini mu A-nya ada 1/4 dikali NA itu sama dengan W ya. Jadi NA itu sama dengan WA. Oke, berarti ini dikalikan 40. Ketemunya berapa? 10, Pak. 20. Iya. 10. 10. Begitu juga yang FB. FB berarti mu B dikali dengan NB. Mu B-nya 1/3. NB-nya berapa? NB sama dengan WB. WB-nya di sini kan ada M-nya 3, berarti ketemunya berapa? 30. Oke, 30. Oke, berarti di sini dikalikan 30. Maka hasilnya 10, 10 Pak. juga ya. Berarti 1/3 kali 30 itu 10. Ya, sekarang kita tinggal masukkan aja. Ya. Berarti min FA-nya berapa? 10, Pak. Min Oke. 10. Min 10. FB-nya? Min 10, Pak. Oke, betul. Terus dibagi masa totalnya berapa? Ini tambah ini tambah ini. 10. Oke, 10 juga ya. Maka hasilnya berapa? Ini 30 kurang ini 5. 5. 1, Pak. Jadi 1, Pak. 1, Pak. Oke, 1 iya, ya. Pak, 1, Pak. Oke, ya 10/10, Pak. 1 meter per sekon kuadrat. Betul. Kuadrat. Itu nilai A-nya. Nah, baru kalau ditanyakan berapakah T1-nya? Ya udah tinggal dihitung aja. Ya, untuk menghitung T1 ya tinggal dimasukkan ke persamaan T1. Ya, misalkan di sini. Oke, T1-nya berarti rumusnya apa? Berarti WC Min MC MC kali A. oke. WC-nya berapa? 30, Pak. 30 kurangi
3 dikurang kali Kali A-nya 1. 1. Berarti 30 kurangi 3. 27. 27. Oke, iya. 7. Ini nilai T1. Nah, T2 berapa? Tinggal dihitung. T2 sama dengan T2-nya pakai ini. FA 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 tambah plus A kali MA A kali A. kali A. Oke, berarti kita masukkan FA-nya berapa tadi? Ini yang 10. 10. Ditambah MA-nya 4. MA-nya 10. Enggak, 4. MA-nya 4 ya. Kali 1. Oke, kali 1. Oke, hasilnya 14. 14. Oke, seperti itu teman-teman semua. Untuk menghitung nilai percepatannya, tegangan talinya T1 dan T2-nya. Oke, silakan dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan atau yang masih bingung, silakan ditanyakan. Gimana? Susah nggak kira-kira? Kalau bareng-bareng nggak susah ya. Kalau sendiri ya nggak tahu. Iya, Pak. Analisis menunya, Pak. Betul, Pak. Arahnya, Pak. Pak. Gimana? Kan biasanya gitu. Kalau bareng-bareng itu kelihatannya mudah, tapi kalau udah dihadapkan soal sendiri itu kadang ini mau diapain kayak gitu. Ya, ini ke kanan, ke kiri, ke atas gitu. Ya. Nah, itulah belajar fisika ya. Jadi kita sebenarnya kalau persamaan itu mudah aja. Ya, kita kadang cuma butuh latihan aja. Nah, bagaimana cara kerja ketika ada soal seperti ini, kita analisis gayanya kemana aja, arah geraknya kemana. Nah, nanti baru kita terapkan hukum Newtonnya kedua untuk mencari nilai A dan T-nya. Sebenarnya cuma prinsipnya gitu aja. Ya, tinggal kadang apa ya? Ya mungkin pertama itu kadang melihat soal itu udah malas ya. Itu mau diapain kayak gitu. Terus di samping itu kadang juga kita berpikirnya agak cenderungnya apa ya? Istilahnya pendek ya. Jadi soalnya kalau fisika itu kan pengembangan ya. Jadi kalau ada soal seperti ini nanti butuh rumus dari sini, butuh rumus dari sini. Nggak cuma satu rumus seperti matematika kan, tinggal misalkan rumus median, rumus modus kayak gitu kan langsung kita masukkan angka-angkanya ketemu. Tapi fisika memang seperti itu. Jadi kita tentukan gaya berat pun nggak langsung tiba-tiba di situ ada gaya beratnya, harus kita cari dulu. Gaya berat itu berarti massa kali gravitasi. Gaya gesek itu rumusnya apa? Koefisien gesek dikali dengan gaya normal. Gaya normalnya apa? Kebetulan ini kan bidangnya datar. Kalau bidangnya datar berarti sama dengan W. Kalau bidangnya miring, nanti beda lagi. Pakai sudut-sudut, bisa pakai cos, bisa pakai sin. Jadi tergantung keadaan dari sistemnya seperti apa. Oke ya, seperti itu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Belum, Pak. Oke, ya ini udah selesai ya. Jadi nanti bisa kalian ulangi lagi ya untuk pembelajarannya ini. Oke, sebentar. Jadi ini udah selesai materinya. Ini saya stop dulu aja recordingnya.